Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jejak dakwah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di kota Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888 Masehi, dan beliau meninggal tanggal 29 Desember tahun 1971 Masehi, yakni pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan orang yang mempunyai pandangan modern. Beliau memulai dakwanya dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yakni Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama, dan Berita Nahdlatul Ulama atau Suara NU. Dan selanjutnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Dan selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar, yakni Laskar Mujahidin atau Hizbullah. Dan pada waktu itu, melawan penjajah Jepang, beliau juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro, yakni sekitar tahun 1914 beliau mendirikan kursus yang bernama Taswirul Afkar. Dan pada tahun 1916 Masehi mendirikan organisasi pemuda, yakni Islam, bernama Nahdlatul Wathon. Dan kemudian pada tahun 1926 Masehi menjadi ketua tim komite Hijaz. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, yakni Surya dan Tanfidiyah, sebagai usaha pemersatu kalangan tua dan muda. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pelopor berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar atau ulama besar. Beliau merupakan ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dan keberagaman, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Dan untuk itu, Kiai Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi yang bernama Pergolakan Pemikiran, yakni sekitar tahun 1914 Masehi, yang berada di kota Surabaya. Bahwa mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas, tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan serta topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas. Dalam waktu singkat, kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap sangat penting. Dan selanjutnya, Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, beliau
juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan di dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten Surabaya, Kiai Haji Abdul Wahab Rasulullah bersama Kiai Haji Mas Mansur, yakni menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi NU atau Nahdlatul Wathon yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada tahun 1916 Masehi. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengan beliau. Di antara ulama yang terhimpun itu, yang pertama Kiai Bisri Samsuri dan Anyar Jombang. Kemudian yang kedua Kiai Abdul Halim Limunding Cirebon. Dan yang ketiga Kiai Alwi Abdul Aziz. Dan selanjutnya Kiai Maksum Lasem. Juga Kiai Khalil Kasingan Rembang. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah memelopori kebebasan berpikir dan berpendapat serta membentuk Taswirul Afkar yang merupakan warisan terpentingnya kepada kaum muslimin Indonesia. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagaman yang sangat kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip ini, kebebasan berpikir serta berpendapat kaum muslimin justru akan mampu memecahkan problema sosial. Demikianlah kisah tentang jejak dakwah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.